materi kita kali ini adalah manajemen kurikulum. Saya Dewi Pita dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MD. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. A. Rusman. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Menurut Holby, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penetapan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, simestik, dan simetrik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan keterampilan tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merefleksikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah atau kondisi sekolah yang bersangkutan. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian kreativitas sekolah atau sarana pendidikan. Andang, MBS manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan. Bagan ini merupakan bagan dari keterpaduan output, proses, dan output. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. A. Prinsip revaluasi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan evaluasi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. D. Komponen kurikulum. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. 2. Isi kurikulum. 3. Metode atau strategi pembelajaran. 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan nilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perencanaan tujuan kurikulum menurut Rusman terdapat 3 sumber yang memberi kerumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut: sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. 3. Landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman. Landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut: A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Denseller, pengelolaan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concept-Based Adaptation Model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sumber inovasi kurikulum. 2. Model Leadwoods. Model ini memfokuskan pada guru. 3. Model Tori. Model ini mengubah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. A. Perkembangan isi kurikulum, dan dapat dilihat pada bagian di atas. A. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan kependudukan tentang gambaran siswa dan efektivitas program yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan perkembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan 5. Proses perbaikan kurikulum. Yang
semua di samping merupakan bagan evaluasi simatif sistem terobosan. Dan bagan ini merupakan bagan evaluasi simatif sistem tertutup. Itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.